Oke, halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Inspirasi Negeri, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh nilai dan inspirasi. Baik para pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas core value ASN berakhlak, bukan hanya sebagai akronim, tapi sebagai nilai yang benar-benar dipraktekkan dalam kepemimpinan. Tokoh yang akan kita bahas adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang dinilai banyak pihak mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam kepemimpinannya. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber, yaitu ada Kak Anggita. Boleh Kak Anggita minta suaranya? Halo. Boleh say hi Kak Anggita? Halo semuanya. Oke, selanjutnya ada Kak Fajar. Boleh say hi Kak Fajar? Halo, halo semuanya. Oke, narasumber kita yang ketiga yaitu Katia. Halo Katia. Halo semuanya. Oke, dan yang terakhir kita ada narasumber Kak Fatur. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Eh, aku mau nanya sama Kak Anggita, menurut kamu kenapa kepemimpinan Pak Budi sering dikaitkan dengan nilai berakhlak? Baik, terima kasih Kak Sofi. Menurut saya, Pak Budi ini sangat mencerminkan nilai berakhlak ya, karena dari setiap kebijakan yang beliau ambil ini selalu berangkat dari kepentingan masyarakat. Nah, hal ini juga sangat sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, di mana fokus utama bukan sekedar menjalankan prosedur birokrasi, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan. Contohnya, adanya penguatan layanan kesehatan dalam negeri, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri. Nah, ini menunjukkan bahwa ASN bekerja untuk memberikan solusi nyata, bukan sekedar rutinitas administratif. Selain itu, dalam situasi krisis seperti pandemi, beliau tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Nah, ini juga mencerminkan sikap loyal terhadap negara dan rakyat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh, baik. Jawaban yang sangat bagus ya dari Kak Gita. Berarti orientasi pelayanannya benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat ya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Fajar. Aku mau nanya, bagaimana nilai akuntabel dan kompeten tercermin dari Pak Budi? Bisa Kak Fajar jelaskan? Jadi kalau kita bicara akuntabel, Pak Budi dikenal terbuka dalam menyampaikan data, target, dan risiko kebijakan kesehatan. Beliau tidak menutup-nutupi tantangan yang dihadapi, bahkan meminta pengawasan agar program berjalan sesuai aturan. Ini menunjukkan tanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil. Sementara dari sisi kompeten, meskipun beliau bukan berlatar belakang kesehatan, beliau mau belajar, mendengar masukan para ahli, dan mengambil keputusan berbasis data. Ini membuktikan bahwa kompetensi ASN bukan soal asal bidang, melainkan kemauan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Seperti itu, Kak Sofi. Baik. Terima kasih Kak Fajar. Berarti dari penjelasan Kakak, akuntabel dan kompeten ini saling melengkapi ya, bertanggung jawab dan tahu apa yang dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak, hmm, maaf ya, oh Katia, ada Katia ya narasumber kita yang ketiga. Eh, Katia, bagaimana nilai harmonis dan loyal bisa terlihat dari kepemimpinan Pak Budi? Mungkin bisa Katia ceritakan kepada kami semua. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sofi. Nilai harmonis yang terlihat dari cara Pak Budi membangun hubungan kerja yang saling menghargai. Beliau membuka ruang dialog dengan tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan instansi lain, di mana perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai kekuatan untuk mencari solusi terbaik.
Sementara itu, untuk nilai loyal tercermin dari konsistensi beliau menjalankan visi pembangunan kesehatan nasional. Meski menghadapi tekanan dan tantangan besar, beliau masih tetap setia pada tujuan negara dan keselamatan masyarakat. Mungkin seperti itu, Kak Sofi. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Kak Tia untuk penjelasannya. Dari apa yang disampaikan oleh Kak Tia, berarti Sama-sama. harmonis itu, ya sama-sama. Berarti harmonis itu soal cara bekerja dan loyal itu soal komitmen pada tujuannya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Fatur. Di sini aku mau nanya nih, menurut Kak Fatur, bagaimana nilai adaptif dan kolaboratif itu diterapkan dengan baik oleh Pak Budi? Bisa dijelaskan? Silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Tia. Terkait dengan nilai adaptif, terlihat dari kemampuan Pak Menkes itu sendiri menyesuaikan diri dengan perubahan. Beliau cepat merespon tantangan kesehatan, mendorong digitalisasi layanan, dan memanfaatkan sistem berbasis data. Beliau juga terbuka terhadap kritik dan evaluasi sebagai bahan perbaikan kebijakan. Sementara untuk nilai kolaboratif tercermin dari kerjasama lintas sektor, baik dengan kementerian lain, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra internasional. Ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi juga memerlukan kerjasama yang banyak berbagai pihak. Terima kasih. Mungkin itu saja Kak Tia. Kak Shopee, mohon maaf. Ya, terima kasih Kak Fatur. Wah, penjelasan yang sangat bagus ya. Eh, Berarti adaptif dan kolaboratif jadi kunci menghadapi tantangan zaman sekarang bagi kita para ASN ya untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Oke, kalau kita tarik ke diri kita sendiri sebagai ASN, nilai berakhlak apa yang paling ingin kalian tekankan? Boleh dimulai dari dari Kak Anggita dulu. Yang ingin saya tekankan untuk berorientasi pada pelayanan. Oke, yang lain? Boleh narasumber yang lain? Mungkin kalau saya dari seperti yang tadi saya sampaikan ya, salah satunya akuntabel dan kompeten Mbak Disi. Seperti itu. Oke, dari Kak Anggita berorientasi pelayanan. Dari Kak Fajar, akuntabel dan kompeten. Mungkin dari Katia dan Kak Fatur. Kalau dari saya sih memilih harmonis dan loyal, Kak. Kalau saya mungkin di adaptif sama kolaboratif, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Menariknya, dari satu tokoh kita bisa belajar seluruh nilai berakhlak secara lengkap dan berurutan. Oke, kita bertepuk tangan dulu ya dari tokoh yang dipilih ini. Terus selanjutnya, dari diskusi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Bapak Budi Gunadi Sadikin merupakan contoh pemimpin yang menerapkan nilai berakhlak secara nyata, bukan sekedar slogan aja. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif hingga kolaboratif. Semuanya tercermin dalam kepemimpinan beliau. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita sebagai ASN bahwa berakhlak harus hidup dalam perilaku sehari-hari, baik dalam pelayanan, pengambilan keputusan, maupun kerjasama. Saya sebagai moderator pada hari ini pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap berakhlak. Terima kasih. Terima kasih.